Edukasi, informatif, kabel, Negatif TV Podcast. Ya, nanti beli lagi ya, nggak usah nangis lagi ya. Ya udah ya, kayaknya kerja dulu ya. Dadah. Aduh, Mau nih bay. udah kirik. Peliharaan, dia tuh kan punya peliharaan kucing. Kegeleng, dia tuh laporan. Kegelengan mobil. Kegeleng mobil. Dia laporan sambil nangis, ayah kucing naik ke lindes mobil. Emang katinggal si si anak nanti diganunya pisan kak kucing nanti nyampe nangis sesenggukan gitu. Oh itu tuh nyaah ya nya. Katinggal juga nunya pisan gitu. Ai katinggalinya anak kumaha maksudnya karena mainna si ucing eta kageleng terus mainna ceurik gitu. Kelihatan nanti jika kehilangan banget gitu. Jadi kayak orang lamun misalkan kita ditinggal orang tua misalkan orang tua meninggal duluan kan kita merasa kehilangan itu nyangkutkan kaciri gitu kan. Salah. Hei, Bisa dari meski ngobrol tumben. Iya ngobrolkeun soal ucing. Ucing. Oh urang rek meuli ucing euy. Lain eta orang berita duka. Hah? Berita Sana mah duka. Ucing. ucing meuli deui atuh. Justru eta. Ieu teh budak nyampekeun ka ceurik kesenggukan gara-gara ucingna kalindas mobil. Bakat punya Tinggal meureunna. punya justru eta. Emang bisa diganti ku ucing nu lain da meureun aya Ya geus kan nyaah mah. cantang tuh. Ayeuna beli ucing baru deui cantang lumayanage serenkan jeung ucing teh. Karena gitu lah, dia pas sama nanya, emang nyaah teh artina kumaha gitu. Kalau orang sih pamusenkeun teh, Pak. Gus. Oh, geus asil. Oman. Heumpul lalila bieu macet neangan ucing. Marabana ucing. Katinggalinya aku maha maksudnya teh gara-gara si anak eta ceurik itu jadi nyaah ya berarti ka ucing gitu. Nyalah. Jadi sok aneh-aneh wae pertanyaan teh. Nu ngaranna nyaah, pasti ucingnya diurus di leutiknya. Nya, Di leutik jadi timbul rasa nyaah, rasa sayang, Pak. Jadi, da mun teu sayang mah ucing kehilangan. dipaehan meureun. emang kehilangan itu berasa kehilangan banget tuh. Jadi udah kulantaran katinggal ucingna geus kalindas jadi geus moal mungkin aya deui we gitu. Kadang-kadang yang pas sama mah aneh. Emang nyaah ketinggali gitu sok pertanyaan teh sok emang naon sih gitu sebenarnya nyaah teh? Iya kan pertanyaannya eta nyaah teh apakah memang berarti eta nyaah gitu nya. Berasa takut kehilangan. Rasa takut kehilangan. Ayo bapak ka istri nyaah teh, ka budak nyaah teh. Nyaah atuh. Eta teh kudu ditanyakeun. Tapi belum tentu juga cinta meureun. Dah, iya sih. Cinta. Iya sih, bener. Sayang bukan berarti cinta. Tapi cinta bisa benci. Nah, cek ente. Sayang non cinta jeung benci teh beda-beda tipis cek ente ya bedana sayang jeung cinta naon. Ai sayang mah nyaah, cinta mah bogoh. Eta mah definisi atuh berenang ngarang. Nya ai sayang mah udah pasti cinta belum tentu sayang, bener tuh. Itu sama halnya dengan yang kemarin. Ada dan tiada dari baik ya Mas. Itu sama halnya dengan yang kemarin. Manis. Seperti apa manis? Oh. Nya sih. Manis bentuknya gula manis, tapi Tapi emang baik ya manis gitu kan ya. Iya, maksudnya manis itu apa? Definisi manis apa? Karasa ente asin. itu mah kebalikannya. Definisi manis apa? Hanya Definisi itu kan Kayak sayang, Pak, tidak bisa diungkapkan, hanya bisa dirasakan. nggak bisa kalau sayang itu bisa yang tadi itu Ya, merasa berasa kehilangan, takut kehilangan, selalu ingin sama-sama deket terus. Sayang itu kayak cabang dari si cinta, anjir si cinta air rujitnya ngomong. Saha si cinta Bapak saha? Jadi ketika ada cinta pasti ada rasa sayang kan gitu. Cuma persoalannya kalau kita berbicara cinta pasti ada jealous kan gitu. Mau sayang tuh jealous. Sayang enggak, dia sayang aja, dia nggak peduli saya sepakat itu. dengan apapun. Kalau sayang udah sayang aja, ketika nggak ada jealous di saya. sayang itu nggak ada embel-embel apapun. Apa berarti lamun sayang lebih ke perasaan, lamun cinta nafsu? Ente. Enggak juga. Sayang mah lebih sepakat gitu, Pak.
Enggak juga. Enggak Atau juga. cinta itu hanya kata-kata gombal aja. Enggak juga. Gini, persoalan cinta itu seperti ini ya. Cinta itu Buta. tidak mampu didefinisikan. Ketika Anda mengatakan bla bla begini karena cinta, itu bukan cinta, itu hanya kalkulasi. Jadi cinta itu tidak bisa dikalkulasikan dan didefinisikan, tidak bisa. Cinta absurd enggak juga. Sama halnya dengan pertanyaan saya kemarin, ketika saya tanya pedas, itu seperti apa sih pedas kan gitu. Pedasnya ada. Iya. Terus datang. Oh iya. Aku nuhun teh. Mana V60? heula. P60 Kopi nanti kopi naon nih teh? natural Kopi natural dari Cappuccino. enggak kopi naon ya? Dari kopi kopi natural dari Palasari. Oh, Kopi Palasari. Palasari. Iya. Wih, mantap. Cenah apa? Cenah mah kalau minum kopi sunahna gini dulu, Pak. Geus dihirup, piceun. oke balik deh karena Nah, sekarang saya tanya kopinya enak gak? enak Pak, manis. Enak. Enak seperti apa? Enak itu sesuatu yang kebanyakan orang suka kalau enak mah. Iya. Bagus juga orang banyak suka mah, baik tentu enak. Tapi iya orang enggak manis tapi enak. Nggak manis tapi enak. Iya. Coba tambahin senyum saya gerak. Anjing gitu. Iya panas mah, Ibai. Banjur Saya blok. nya lamun berbicara enak kan tergantung selera berarti. Mang Ibai manis, menurut Mang Ibai enak. Tapi menurut orang kopi anu P60 kan ada cenderung rasa pahitna, ada manis-manisnya tuh tipis lah, manisnya asemna ada enak. Tapi menurut Mang Ibai belum tentu enak. Makanya Mang Ibai mesennya cappuccino dari latte kan daripada mesen V60 alasanna naon? Nah, karena manis sih, enak di lidah gitu. Eta Pak, berarti sayangnya karena ada pilihan. Karena sayang tidak bisa ke semua orang. Jadi tergantung orang sayang karena ucing iya, bukan karena ucing itu bagus atau karena ucing naon, tapi karena udah pendekatan Tapi lama. rasa sayang itu kan diawali dengan suka mungkin. Ya, awalnya pasti Ya. suka dulu. Mata karena anak nama Ibai pengen ngikut kucing eta karena suka sama kucing itu. Ya suka bukan berarti cinta ya. Iya. Saya suka Buat- lihat baju Mang Ibai. Buat saya bukan butuh mah, cinta. itu tahapan Pak. Anjir. Sih. Suka, sudah suka cinta, sudah cinta sayang. Masuk akal sih. Sepakat ya? Soalnya orang ketika jatuh cinta sama seseorang awalnya dari suka dulu. Berarti rasa sayang itu lebih tinggi dari cinta. Betul. Kenapa sayang itu tidak ada embel-embel apapun? Karena untuk melihat orang atau apapun yang kita sayang, kumaha ada orang jadi bingung milih kata-katanya ya. Intinya mah si sayang itu tidak ada embel-embel apapun gitu. Ya, Tapi tidak. lamun cinta ketika Orang cinta harus memiliki. nah eta jadi lebih karena nafsu sih kali ari cinta mah cik sayang. Tapi kalau sayang mah enggak. Jika ada yang pas ke sana. punya mainan ya. Anu dari kecil sampai kayaknya masih kayak dijaga. Gus butut oge teu meunang dipiceun. Karena orang nyaah, padahal dia kan bendanya sebenarnya tidak bisa membalas perasaan orang, tapi karena orang geus memiliki dari awal terus ada historina perjuangan ini terus untuk dibuang teh sayang. Makanya disimpan sampai kayaknya. Tapi orang tuh cinta tidak berhubungan juga dengan benda itu. Berarti karena ya awalnya suka terus sayang. Berarti bukan cinta dong. Enggak cinta. Itu mah ingin memiliki aja. Tapi kalau orang cinta, misalkan suka sama barang terus jatuh cinta sama barang itu teh nggak boleh dipinjam sama orang lain, nggak boleh rusak, harus selalu bagus, harus kudu aya di orang terus. Iya, berarti ingin memiliki gitu kan. Iya. Kalau saya Lebih mah cinta. Iya, kalau cinta mah lebih ke nafsu sih kalau saya bilang. Kalau sayang enggak. Bapak naon tuh? Perasaan urang nu bener teh tadi. Kalau menurut Bapak cinta itu apa? Sebenarnya sih, CINT. kalau menurut saya Cerita indah namun tiada abadi gitu. kayak sifat kayak Bercandaan Bapak-bapak. kayak sifat kayak cerita cinta tiada akhir. Ya kalau menurut saya, menurut pandangan saya pribadi bahwa sebenarnya manusia itu
Ya ini pasti, ini menurut saya ya, yang awam Yang pengetahuannya, ilmunya dangkal. yang ilmunya dangkal gitu ya, soal cinta. Ini menurut saya pandangan pribadi, terserah lah mau dibully apa gitu ya di kolom komentar mangga. Tapi menurut saya gitu yang saya rasakan bahwa manusia itu sebenarnya tidak berhak untuk mencintai seseorang. Menurut Yang berlebihan saya. meren, yang tidak berhak berlebihan. Sebenarnya ya, walaupun memang saya juga suka, saya juga sebenarnya merasakan mencintai seseorang gitu ya. Tapi sebenarnya manusia itu sebenarnya dia hanya dikasih sedikit rasa cinta sedikit rasa cinta agar dia berpikir bahwa sebenarnya manusia itu sebenarnya tidak berhak untuk mencintai seseorang. Ngerti nggak? Jadi dia hanya diberikan sedikit itu untuk memberi gambaran bahwa ketika kamu ingin dalam lagi mencintai, mengenal, merasakan rasa cinta, maka kamu bukan pada orang sebenarnya, Pada sang pencipta. pada sang pencipta. Karena yang berhak dicintai adalah hanya sang pencipta, bukan orang. Jadi kenapa kita mencintai seseorang itu hanyalah maha pengasihnya Allah. Maha pengasihnya Allah untuk Diberikan kepada kita. memberikan contoh bahwa nih rasa cinta tuh seperti ini, betapa nikmat ketika kita apalagi di mabuk cinta kan gitu. Oh, iya. Ketika kita sudah di mabuk cinta, jangankan misalkan dia kentut di depan kita misalkan Teh gitu. kotoknya rasa gula, rasa coklat gitu nya. Pokoknya semua kejelekannya tertutupi dengan Betul. ini dengan Ya, cinta dengan saya sepakat dengan kalau rasa gitu. kita kan gitu. Tapi Nah ini tadi dulu belum selesai. Oh, sok. Jadi maksud saya, cuma memang, nah ini di sana, jadi di sana tuh dikasih sama Allah ketika kita sudah merasakan cinta, ada jealous, ada cemburu kan gitu, ada cemburu, ada rindu, ada kangen. Nah, ini sebenarnya hal-hal itu Allah berikan kecil sekali untuk manusia agar dia merasakan bahwa ketika kamu sudah mencintainya, kasetnya rusak ya. Bersihan lah. betapa nikmat. Jadi kariwain kamu ya tunggu nate. Ya, betapa nikmatnya ketika kamu sudah mencintainya. Jadi nggak salah ketika Rumi, para sufi-sufi itu dia terbuai dengan perasaannya, dengan cintanya kepada Allah. Tapi juga jangan sampai, cuma memang di sana ada hal-hal kecil yang bisa titik masuk merusak cinta kan gitu. Jadi dia merasa berlebihan sehingga banyak juga yang banyak sufi atau ahli tarekat gitu ya yang selalu bilang bahwa anak al-haq, saya adalah Tuhan gitu. Ini gitu. Iya. Kayak saya Siti Jenar. Saya Siti Jenar kan bilang begitu, anak al-haq. Kenapa dia akhirnya dibunuh oleh para wali kan? Karena dia tidak sesat sebenarnya. Ini menurut pemahaman saya ya. Iya. Sebenarnya dia tidak sesat karena dia sudah ketika gini lah. Ketika Mang Ibai mencintai si Fulan misalkan gini ya. Dia merasakan bahwa si Fulan itu adalah saya gitu. Ngerti nggak? Paham. Si Baru Fulan- aku lah gitu ya. Dia adalah aku adalah dia, karena sudah saling mencintai gitu kan. Ketika dia sakit, saya pasti sakit. Gitu kan. Ketika dia merasa kesedihan, saya pasti akan merasa sedih karena dia itu adalah saya adalah dia. Nah, itu yang dirasakan oleh Siti Jenar waktu itu. Jadi ketika dia merasa dia sangat sudah dekat dengan mencintai Sang Khalik gitu, mencintai Allah, dia merasa bahwa saya adalah dia. Nah, di sini. Jadi pemahaman itu takutnya orang awam ini salah tafsir, akhirnya dibunuhlah gitu kan gitu. Takutnya dia pemahamannya salah gitu. Akhirnya orang-orang yang pemahamannya kurang, akhirnya tidak sampai ke sana, akhirnya dia pada sesat gitu kan. lalu mengikuti benar, jadi nyembah Siti Jenar. Akhirnya gitu, bisa Iya, gitu merenya. bisa gitu. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa cinta itu sebenarnya manusia itu hanya diberi sedikit untuk memberi contoh bahwa kenikmatan cinta yang lebih besar adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini aja sih kiai we aja. Tapi saya kata nggak Pak. Jadi maksudnya gini Marina. Tuhan itu menciptakan kata cinta itu Bukan kata nama, perasaannya. perasaan cinta itu dengan berharap bahwa manusia itu memperlakukan Allah itu seperti ketika dia merasa mencintai orang, gitu kan? Iya.
gitu Nah, kan. iya, jadi gini, ketika Mang Ibai mencintai si Fulan, pasti Mang Ibai itu ingin terlihat baik dong, ingin terlihat sempurna dong. Tidak mungkin dia ingin terlihat jahat, terlihat buruk di depan si yang dicintainya, kan gitu. Ketika melakukan pasti dekat dia grogi, dekat dia melakukan ini, pokoknya segala sesuatu ingin perfect gitu kan. Bahkan ketika teboga duit ge nginjem duit heula gitu. bahkan kan kadang BPKB gitu kan. Bahkan jadi kayak gitu. Ya, Bahkan ku hayang ketingali baik. Nah, itulah cinta. Nah, gitu. Jadi paham sampai sini? Paham. Ya, artinya kenapa saya bilang begitu seperti itu. Artinya memang manusia itu hanya dikasih setitik bukan banyak ya. Karena ketika ketika Anda mencintai seseorang terus Anda mabuk gitu dengan cinta itu, Anda harusnya berpikir, bayangkan ketika Anda mencintai Allah, pasti Anda akan ingin terlihat sama Allah itu baik semua kan gitu. Sholat rajin, Otomatis mengikuti semua apa yang nah, itu disuruh, adalah apa yang kenapa Allah diwajibkan. Oh iya. itu teka-teki cinta menurut saya. Jadi terus ada juga sekarang saya tanya, Anda di dalam diri manusia atau di dalam Mang Ibai nih ya, di Mang Ibai itu ada nggak Tatapannya biasa aja, Pak. Gampang sayang orangnya, Pak. Tatapannya biasa aja. ada nggak sifat Allah? Ada lah. Ya Allah itu. Sama apa deh, cuman butiran debu. Jauh lah nggak ada. Sebenarnya ada. Apa itu? Sebenarnya ada. Jadi maksudnya gini, ada yang pernah mengatakan bahwa ketika Anda ingin mengenal Tuhannya, ketika manusia ingin mengenal Tuhannya, maka Anda harus mengenal diri Anda sendiri. Berarti kan Anda harus mengenal diri Anda sendiri. Berarti Anda harus mengenal sifat-sifat Anda sendiri. Mengenal diri Anda itu adalah mengenal sifat-sifat. Berarti memang ada sifat-sifat Allah di sini, tapi tidak semua. Hanya setitik gitu. Bahkan setitik pun tidak ada mungkin ya. Sekoma juga tidak ada. Artinya ada. Kayak mungkin gini. 1.2 koma. Anda melihat Allah melihat. Cuma tidak ada mahanya kan gitu. Ya, Pak. ada mahanya. Ya berarti kan memang ada sifat Allah di diri Anda. Mendengar? Anda mendengar, Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar kan gitu. Anda menyayangi istri Anda, Allah Maha penyayang. Anda ada kan gitu. Saya bicara kan bukan bicara pada jasadnya. Saya berbicara pada Andanya gitu. Bukan bicara pada Anda jasad gitu. Anda ada. Jasad kan ke mana kemarin? Ke konser Di mana kemarin? jangan ke Eropa, Kan gitu. tur Eropa. Artinya memang ada, sebenarnya di diri Anda itu ada sifat Allah, cuma tidak ada mahanya. Anda ada gitu. Anda kekal tidak? Tidak. Tidak. Jasad nama. Jasadnya tidak. Berarti Karena kan nanti memang kita akan tapi andanya kekal mungkin. Andanya kekal, ruhnya gitu. Nya, rohnya kekal. Karena nanti akan saya jawab semua. Nah, balik lagi ke cinta dan sayang. Definisi tadi belum Nah, menurut saya kan tadi seperti itu. Bahwa sebenarnya manusia itu ya tadi bilang bahwa ketika Anda berlebihan mencintai sesuatu, itu akan ke nafsu. Betul, tapi cinta bukan nafsu. Tapi pada saat berlebihan itulah menjadi nafsu. Itulah yang menjadi nafsu. Jadi Maka kayak halnya manusia Timbullah hal yang jelek kan, seperti Iya, makanya. saking Mang Ibai mencintai istri lah misalkan. Istri ngobrol jeung temen oge langsung cemburu, langsung negatif. Itu kan salah satu efek dari berlebihan itu tadi. Di luar nafsu kan, karena kalau udah nikah menurutnya nafsu pasti ada tetap. Iya, makanya kan tadi cinta itu pasti ada cemburunya. Ketika tidak ada cemburunya itu bukan cinta. Itu hanya sayang kan gitu. Terus Nah, ada juga yang membantah bahwa enggak juga kalau kita saling percaya mah kan gitu. iya, iya Gitu. juga. Ada yang membantah. Tapi Kalau cemburu mah iya, cuman tidak diungkapkan iya. dan tidak berlebihan. saya tidak sepakat bahwa cinta itu pasti ada cemburunya. Cuma memang ada kadarnya gitu kan. Ya. Ada yang diucapkan, ada yang didiskusikan, ada juga yang dipendam kan gitu. Cinta pasti ada cemburunya, sama halnya dengan Gusti Allah. Gusti Allah itu Maha Pecemburu. Maha Pecemburu. Contohnya begini. Kenapa Gusti Allah Maha Pecemburu? Ada satu dosa yang tidak dimaafkan sama Allah, yaitu menduakannya. Kan gitu. Ketika Allah saja kita tidak boleh menduakan dia, apalagi Anda misalkan masih Fulan menduakan dia misalkan gitu. Itu kan berarti kan ada jealous gitu kan. Jadi memang ketika manusia cinta itu pasti ada cemburunya, nggak mungkin tidak ada cemburunya. Sama halnya dengan Gusti Allah. Allah itu kan Maha Pecemburu. Dia hal sedikit aja subhat gitu. Subhat kecil aja itu dia pasti cemburu. Kayak macam misalkan Anda
mancing. Karena tidak dapat aja misalkan gitu, Mang Ibai mancing nggak dapat mulu nih. Bakar rokok misalkan gitu, minak jinggo. yang menyan. Biar dapat aja. Nah itu cemburu Allah. Cemburu. Lu nggak percaya lu gitu kan ya. Kan gitu. Percaya takdir. Nah, makanya ya sampai sini paham lah ya. Paham. Kayak gitu. Itu menurut saya yang ilmunya dangkal. Ya mungkin salah gitu ya. Mungkin ini ya. Tapi walau alam. bener sih masuk akal sih ya. Nah, bukan masuk akal ya, memang harus dimengerti juga gitu. Karena emang itulah dasar-dasarnya gitu. Kalau kita mengetahui dasar, otomatis untuk memodifikasi dasar itu pun tidak akan terlalu jauh. Tapi kalau kita tidak tahu dasar, tiba-tiba langsung hal yang berat ya, kayak bener sih ya, sayang itu tadi timbul karena ada izin dari Allah gitu. Mungkin di dunia bisa rata nikmatnya, tapi kembali lagi ke kita bisa memanfaatkan nikmat yang diberikan itu dengan baik apa tidak, menurutnya gitu. Kayaknya nikmat sehat, kita udah dikasih nikmat sehat, harusnya kan dipergunakan untuk ya kegiatan-kegiatan positif, ya dipakai abong sehat ya, pakai mabuk, pakai judi, pakai keritu. Berarti dia mensyukuri nikmat. Atau enggak misalkan dia udah kasih nikmat sehat, tiba-tiba minum alkohol misalkan. Nah, jadi gini pertanyaan saya. Ketika Mang Ibai mengawini istri Mang Ibai, Saya tidak pernah mengawini. menikahi istri Mang Beda. Ibai. Emang istri Itu saya karena tahu. sayang atau karena cinta? Awalnya cinta. Karena nafsu. Karena nafsu ya pasti kayak awalnya cinta karena nafsu, pengen memilikinya. Jangan. Berarti bukan cinta dong, ingin memiliki aja. Iya, kalau itu kan pengen memiliki itu kan lebih karena nafsu kan. Ya berarti Enggak juga. berarti kan bukan cinta. Berarti kan nafsu dan ingin memiliki. Nah awalnya kan dari suka, udah suka cinta. Nah dari cinta itu pengen Takut memiliki, kehilangan. takut kehilangan kan. Dan ingin bersama. Nah gitu, dan pengen bersama terus itu kan nafsu Iya. kan maksudnya. Oke. Maksudnya. Nah setelah itu barulah timbul Tapi sayang. itu bukan nafsu oge Iba, begitu kita udah menyukai seseorang dan seorang itu boleh menyukai kita, terus mau apa lagi? Ya kan, kalau bukan ke pernikahan, apalagi kalau misalkan posisi kita udah ini, berarti bukan nafsu. Nafsu mah sebenarnya nggak harus nikah oge bisa nafsu. Cinta itu kan sebenarnya sepakat atau tidak nih? Cinta dan iman itu fluktuatif. Iya, Berarti Iya. Bisa naik turun. bisa naik turun. Sayang mah enggak, Saya enggak. Berarti Anda cinta sama istri juga bisa fluktuatif dong. bisa fluktuatif. Bisa kadang Tergantung iman. Tergantung iman. Iya, kan cinta bisa statis, iman naik turun. Dengan dengan bersama itu iman kita turun, cintanya bisa menurun. Atau enggak dari cinta itu cintanya bisa hilang tapi berubah jadi kesayang. Akhirnya udah nggak mikir yang hal-hal lain, yang penting dia udah sama-sama kita ngejaga berarti dia. bukan lebih kepada cinta, tapi lebih kepada ingin memiliki. Jadi masalah rasa sayang, cinta atau suka, kalau menurut saya untuk rasa ingin memiliki seseorang terhadap benda dengan atau kepada orang lagi atau lawan jenis itu berbeda gitu. Bisa jadi kalau sukanya kepada barang ada rasa ingin memiliki karena bisa dibeli. Dengan kita membeli, dengan kita ngabung atau gimana. Misalkan saya suka dengan jam tangan Mang Ibai, bukan berarti saya harus jam tangan itu yang saya ambil gitu. Tapi saya bisa membeli jam tangan kalau yang bisa lumayan sama persis dengan punya Mang Ibai. Itu kalau rasa suka ke barang. Tapi kalau rasa suka ke seseorang, misalkan saya suka dengan guru saya karena dengan cara mengajarnya yang bagus, saya cepat mengerti dibandingkan dengan guru-guru yang lain. Tapi kan bukan harus saya memiliki guru itu, saya kurang dikawin kan enggak. Nah, tapi rasa ingin memiliki itu juga bukan berdasarkan dari rasa sayang. Tapi orang yang sayang pasti ingin memilikinya seperti apa, bukan memiliki harus menjadi pasangan juga. Kayak contohnya kita sayang kepada teman atau suka kepada teman. Saya suka dengan pasaman ke Mang Ibai karena sebagai teman Mang Ibai dan pasaman enak diajak berteman.
lama-lama juga bisa sayang. Pada saat pasangan sakit atau mengibai sakit atau sebaliknya, kita kan nanya, sakit naon bro? Ada yang basa-basi, ada yang memang bener care. Jadi bukan lebih sayang, lebih ke care. Kalau sukanya itu, awal suka itu kepada teman. Tapi kalau lawan jenis, setelah suka akan timbul sayang. Beda ya sayang ke orang tua atau sayang ke lawan jenis. Kalau menurut saya nih, akhirnya pada saat sayang kepada seseorang, baru timbul cinta tuh. Nah setelah timbul cinta, ada rasa ingin memiliki. Tapi bukan berarti cinta di atas sayang kalau menurut saya. Begitu udah sayang ada cinta. Cinta tuh kan kompleks tuh pada secinta. Adalah timbul nanti rasa cemburu pada saat udah mencintai, ya sayang yang mencintai pasti akan ada rasa cemburu, ada rasa bener dia tuh nggak boleh sama yang lain gitu kan. Biarpun belum tentu jodoh gitu kan. Padahal udah tahu kita tuh belum tentu jodoh sama dia. Nah, pada yang saya rasakan pada saat saya menikahi istri saya sekarang, rasa cinta itu bukan menjadi cinta yang seperti saya lagi pacaran. Saya lebih merasa ini istri saya yang harus saya jaga, yang harus saya bahagiakan, yang harus saya lindungi. Dan termasuk cinta kepada anak-anak, sayang pada anak-anak. Nah, cinta sejati itu ada apa tidak? Kalau menurut saya ada. Cinta yang sebenarnya itu adalah cinta seorang orang tua kepada anaknya. Ya sayangnya cinta, biarpun anaknya melakukan kesalahan beberapa kali sampai kesalahan fatal, orang tua tidak sampai membenci anak. Tapi kalau anak bisa jadi membenci orang tua karena banyak anak yang menggugat orang tua. Sama halnya seperti Allah mencintai umatnya, menyayangi umatnya, maha kasih maha penyayang. Kita melakukan kesalahan, udah tahu kita dikasih kewajiban, sholat 5 waktu lah contohnya, masih melanggar. Coba kalau mengibadah dilanggar sama pak istri misalkan, cek mengibadah teh entong lamun geus nyeuseuk ulang sulit dilepan, ternyata dilanggar terus, kan kadang bayi bisa marah. Tapi Allah tidak marah, padahal udah kita sering langgar gitu kan. Itulah kalau menurut saya rasa sayang kenapa lebih tinggi dari cinta. Karena begitu udah cinta, udah semuanya tidak ada rasa, tidak ada cinta buta lagi, tidak ada seperti mobil buta, lebih ke sudah memiliki, sudah menyayangi lah gitu kalau menurut saya. Begitu kalau dari hasil dari obrolan tadi yang diobrolkan, masalah cinta, masa suka. Kalau menurut saya emang gitu. Saya mah beda. Mirip-mirip sih, tapi mirip-mirip. Beda tapi mirip. Mirip-mirip tapi beda. Jadi kalau menurut saya itu ada 3 tahapan kalau untuk perasaan. Ada suka, ada cinta, ada sayang. Sayang itu kenapa perasaan yang paling tinggi? Karena sayang itu dibarengi dengan ikhlas. Jadi mau kalaupun kasarnya kita ngelepasin seseorang, kalau misalkan kita sayang, itu anggapannya bukan lagi negatif, tapi anggapannya lebih ke positif. Ya mungkin dengan pisah dia akan nemuin kebahagiaan yang lebih daripada dengan saya, itu namanya sayang. Tapi kalau cinta itu lebih ke nafsu kalau menurut saya. Karena banyak orang yang mencintai itu lebih ke keinginan buat memiliki. Jadi kalau sudah memiliki, ada masanya nanti ya seperti yang tadi Pak Saman bilang, rasa cinta itu bisa fluktuatif, bisa dia menjadi sayang, bisa juga dia menjadi bosan. Berarti benar dong, cinta itu Harus memiliki. enggak, bukan harus memiliki. Lagu Sama lagu sahanya lagu. ada lah, ada keroncong lah modelnya. Berarti benar. Iya berarti memang sayang sama cinta itu sama nafsu ya. Sayang cinta sama nafsu ya berarti. Berarti kalau berpendapat begini gimana? Sebenarnya manusia itu tidak pernah mencintai, tapi dia hanya menyayangi dan bernafsu. Pak, Ya, kalau gitu. Bisa bener. Karena pada saat kita mencintai ada nafsu pertama, ini tadi cemburu kan nafsu juga itu. Nafsu tidak ingin orang lain memiliki apa yang kita suka. Terus tidak mau orang tersebut dekat dengan orang lain, kan nafsu. Padahal akhirnya nafsu itu bisa jadi negatif, Bisa jadi positif. Karena padahal
orang yang kita cintai misalkan lagi ngobrol tiba-tiba nafsu akhirnya tiba-tiba cemburu Iya, akhirnya berarti kan pengen marah aja segala macam itu kan jadi nafsu jatuhnya. iya. Ya berarti kan iya berarti sebenarnya manusia itu tidak mencintai tapi hanya bernafsu. Dia hanya bisa menyayangi dan bernafsu Iya. gitu. Berarti apa yang saya bilang tadi sebenarnya dia diberi titik itu, diberi titik cinta itu sedikit gitu ya. Rasa cinta itu seperti ini gitu loh. Tadi saya bilang bahwa kamu kalau ingin lebih nikmat lagi merasakan cinta ya bukan kepada makhluk gitu. Bukan kepada makhluk karena sebenarnya kalau kepada makhluk ujung-ujungnya kamu itu akan bernafsu bukan Ya, bercinta. bener. Jadi kalau ke sesama makhluk bukan cinta tapi nafsu gitu. Iya, Tapi kalau cinta yang sesungguhnya itu adalah cinta kepada Allah Iya. dan cinta orang tua kepada anak. Karena kalau cinta yang sesungguhnya itu tidak akan ada benci. Kalau cinta masih benci berarti can cinta. Benci kene gini, ngewa kene, ambek kene Tapi ada juga orang tua yang memperkosa anaknya. sama Ya berarti kan cinta lebih- ibu lebih menurut Pak, ibu nafsu. kepada anak, Pak. Orang tua teh ibu. ada juga ibu Ada yang juga ibu berhubungan yang ngebunuh nafsu, anak kandungnya. yang ngebunuh dan berhubungan badan dengan anak ada. Ada. Berarti Arti- nafsu, dia bukan cinta itu. Iya, artinya gini, artinya orang tua betul, maksudnya gini. Kalau saya sih lebih ke sayang, ya. Sayang orang tua itu kasih sayang yang luar biasa lah. Tidak ada tara. Dia kasih sayang yang luar biasa kepada anaknya. Nah, mungkin yang dia berhubungan badan dengan anaknya, yang dia membunuh anaknya itu ya mungkin karena memang kondisi atau memang apa gitu ya. Tapi yang jelas memang kalau saya sih lebih sepakatnya bahwa manusia itu sebenarnya tidak berhak untuk mencintai makhluk gitu. Bukan tidak berhak, tidak memiliki apa sih dia bukan tidak memiliki apa sih, dia hanya diberi setitik gitu, diberi setitik untuk merasakan saja sekilas gitu ya, untuk merasakan untuk mencintai makhluknya agar dia paham kalau kamu ingin cinta sebenarnya dan ingin lebih nikmat mencintai, bayangkan kalau misalkan itu adalah bukan makhluk gitu. Tapi susah mencintai jika tidak memiliki. Iya maksudnya gini, itu kan nafsu. Iya. Ya maksudnya gini, ketika kita mencintai si A dan kita posisi kita masih ada nafsu, nafsu ya sama halnya dengan ya ini yang saya input dengan pengetahuan saya yang dangkal gitu. Sama halnya ketika seseorang ingin mencintai Allah gitu, ingin mencintai sang pencipta, dia akan mengosongkan dulu nafsunya gitu kan, dia akan menekan habis nafsunya untuk bisa sampai mencintainya kan gitu. Ketika nafsunya tidak bisa ditekan, dia akan tetap bergelut dengan nafsunya kan gitu. Dia tidak akan sampai untuk mencintainya karena dia masih memiliki nafsu. Sama halnya ketika kita diberi rasa cinta sama Allah pada seseorang gitu kan. Nah karena nafsu kita lebih besar, akhirnya kan ada syahwat, ada apa tuh, akhirnya ya disitulah gitu. Dan kadang-kadang kata-kata cinta tuh hanya dijadikan sebagai alat Untuk memiliki. Nah, Iya, maksudnya memang ya saya bilang tadi bahwa sebenarnya ada manusia itu sebenarnya memiliki benih cinta itu ada, dia memiliki benih rasa cinta itu ada. Cuma memang bukan untuk makhluk sebenarnya ya, bukan untuk makhluknya tapi untuk sang penciptanya. Itu nggak kebayang menurut saya ketika seseorang sudah sampai ke tahap level itu ya. Dia ketika bahkan ada sufi, ada beberapa sufi gitu ahli tarekat yang mengatakan bahwa karena al-haq itu memang saya dalam titik tertentu saya paham kenapa dia berbicara begitu. Karena ketika misalkan Mang Ibai mencintai si Fulan juga ketika dia saking sangat mencintainya waktu itu karena belum memiliki gitu kan, dia sangat mencintainya, kebayang tiap hari apapun aktivitas dia bangun tidur kebayang, ini kebayang karena saking mencintai kebayang gitu kan semuanya. Jadi dia merasa bahwa dia menyatu gitu kan, bahwa dia adalah saya adalah dia. Sama halnya dengan si cewek ini, misalkan si Fulannya juga sama ke Mang Ibai gitu. Akhirnya dia juga merasa bahwa Mang Ibai adalah dia. Kayaknya kan menyatu gitu kan, merasa bahwa karena dia aku adalah dan dia. kamu adalah satu. Tapi berbeda ketika memang penyatuannya itu sudah dimiliki, akhirnya nafsu yang menguasai kan gitu. Ya. Jadi sebenarnya cinta itu tidak bisa dimiliki oleh manusia kepada makhluknya gitu. Itu hanya dimiliki oleh
puasa. Intinya sih itu. Kalau- Kalau menurut saya adalah manusia itu hanya mampu memelihara, tidak akan mampu memelihara ketika dia mencintai seseorang. Dia tidak akan mampu memelihara, Dan mengendalikan. iya, mengendalikan cintanya itu. Jadi yang ada yang akan menguasai mungkin nafsu. Nafsu, Nah, ketika setan. sudah memiliki, yang akhirnya sebenarnya bukan yang mengisinya itu bukan cinta sebenarnya, tapi kasih sayang. Berkeluarga segala macam itu kan sebenarnya bukan lagi cinta, tapi kasih sayang kan yang menyebar. Cintailah karena Allah. Gitu. Insya Allah. Satu hal besar yang bisa saya ambil mah yaitu adalah nah jadi gini, satu hal yang bisa saya ambil paling besar sekarang itu yang namanya cinta dan sayang itu adalah sebuah contoh. Jadi Tuhan menciptakan perasaan itu diciptakan untuk kembali lagi ke beliau sebenarnya. Iya, dia memberikan Jadi contoh. dia betul. memberikan contoh. Jadi perlakukanlah saya, ibarat kata nih kata Allah, perlakukanlah saya seperti kamu memperlakukan Apa yang kamu apa yang kamu suka, apa yang kamu cinta, apa yang kamu sayang. Gitu. Kalau dengan seperti itu, insya Allah hidup kamu makmur, sehat, sejahtera dan lain Iya. sebagainya lah. Surya abadi, Baik-baik, iya. surya abadi, Sentosa, eta mah Iya, toko cuma di kan daerah persoalannya Kalibage, eta mah. persoalan manusia itu adalah nafsu kan gitu. Nah, Jadi kita bergelut dengan nafsu gitu. Ketika ingin nyampai ke sana itu, si nafsu ini memang selalu menghalangi. iya, gitu. begitupun juga kan yang bisa kita ambil, begitupun ketika kita menyukai seseorang ini kan sama juga kan, dibarengi dengan nafsu juga Iya, kan, ada akhirnya. cemburu dan lain sebagainya. Tapi gimana cara memperlakukan nafsu ke si orang ini, perlakukanlah juga Allah itu seperti itu gitu kan. Jadi sisi positifnya itu besar banget gitu. Ya, yang bisa saya ambil mah Berarti kayak kebanyakan manusia itu naif ya. gitu. Cuman kebanyakannya iya, Dia kebanyakannya sebenarnya nafsu, tapi untuk menutupi nafsunya itu karena konotasi nafsu itu lebih banyak didefinisikan negatif. Negatif. Akhirnya dibilangnya aku cinta. ya. Ujung-ujung cinta satu malam. Nah, Kelam iba eta. Jadi kumaha eta budak trek diganti wae ucingna. Apa yang dihirupkeun eta ucing? ini saya masih kene bingung tapi kurang Allah heula we lah segan bisa diganti Untuk- deui kudu mirip-mirip gitu tapi da yakin aing geus nyaah gitu Ya mah. beda perasaan pasti Beda budak beda perasaan. apalah. Tapi minimal aya pengganti lah Minimal bae mah lah. teu sedih teuing. Ngambrangkeun. Bareng itu kebenaran urang ge rek Enggak sih, bayar lah ya. Ayo nya bari bareng rek bareng we ini teh urang Ayo. bari rek nengan eta oge soalna teh. Nengan kelinci di pet shop aya meureun kelinci aya kan. aya. Heeh. Mangga bae nengan ucing urang kelinci bapak rek nengan naon? Kuya paling. Buya. Ngurai. Geus pecinta reptil. Geus urang bareng teh. Ayo Ayo bayar lah.